Terminal Bekasi malam itu sepi. Lampu-lampu neon yang biasanya terang benderang tampak berkedip, memantulkan cahaya di lantai beton yang lembab karena hujan sore tadi. Suasana sunyi itu hanya ditemani suara tetesan air dari atap yang bocor dan sesekali deru kendaraan yang melintas di jalan utama. Di pojok terminal, seorang pria berbadan kekar duduk di bangku. Ia mengenakan jaket lusuh dan topi hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Tangan kirinya memegang sebilah celurit yang berkilau, sementara matanya terus memantau setiap orang yang lewat. Dia bukan sembarang preman, dikenal oleh warga sekitar karena tubuhnya seolah kebal dari serangan biasa. Sementara itu, di luar terminal, sebuah bus malam antar kota sedang bersiap berangkat. Sopirnya, seorang pria paruh baya bernama Arman, memeriksa kondisi kendaraan dengan teliti. Arman dikenal sebagai sopir yang berhati-hati, tapi malam itu ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang, perasaan aneh, seperti ada yang mengawasinya dari jauh. Tidak lama kemudian, preman itu berdiri, melangkah menuju mesin penjual minuman di pojok terminal. Saat ia melewati Arman yang sedang memeriksa ban, mata mereka bertemu. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Seolah, tanpa sepatah kata pun, keduanya sudah mengetahui bahwa malam itu tidak akan berakhir biasa. Di balik semua itu, penumpang yang menunggu bus mulai merasa gelisah. Mereka melihat sosok preman itu bergerak dengan tenang tapi mengancam, dan beberapa mulai mengambil jarak. Terminal Bekasi yang biasanya hanya ramai pada sore hari, malam itu terasa seperti arena yang siap meledak. Arman menarik napas dalam-dalam. Ia menyalakan radio komunikasi bus, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, satu hal pasti, malam ini, sesuatu yang tidak biasa akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah terminal Bekasi selamanya. Arman kembali menatap preman itu. Sosok kekar itu kini berdiri di tengah terminal, memutar-mutar celurit di tangannya dengan gerakan yang tenang tapi penuh ancaman. Setiap langkahnya menggema di lantai beton, membuat suasana sepi itu terasa semakin menegangkan. Beberapa penumpang yang menunggu bus mulai merasa tidak nyaman. Ada yang menarik jaket lebih rapat, ada yang diam-diam memegang tas mereka lebih erat. Tak ada seorang pun yang berani mendekat. Preman itu berhenti beberapa meter dari Arman, menatap tajam ke arahnya. Mata mereka bertemu lagi, dan kali ini, Arman merasakan adrenalin menembus seluruh tubuhnya. Ia tahu, ini bukan sekadar preman biasa yang suka mencari masalah, ini orang yang benar-benar berbahaya. Arman menghirup udara panjang, mencoba menenangkan diri. Ia menyadari bahwa busnya sudah siap, tapi penumpang di dalam masih menunggu. Kalau terjadi apa-apa, aku harus cepat dan tegas, gumamnya dalam hati. Preman itu tiba-tiba tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum ramah, tapi senyum yang membuat bulu kuduk merinding. Seolah-olah dia tahu bahwa Arman bukan sopir sembarangan, dan malam ini akan menjadi pertandingan antara keberanian dan kekuatan. Tanpa kata-kata, preman itu mulai melangkah mendekat ke arah bus yang sedang diparkir. Arman menutup pintu kabin, menyalakan lampu depan bus, dan bersiap menghadapi apapun. Di terminal yang sunyi, hanya terdengar suara deru mesin dan tetesan air dari atap. Tapi kedua pria itu tahu, malam ini tidak ada jalan mundur. Sesuatu akan terjadi, sesuatu yang akan membuat seluruh terminal Bekasi tercengang. Preman itu melangkah semakin dekat ke bus malam Arman. Setiap langkahnya berat, tapi terkontrol, seperti seseorang yang benar-benar terbiasa membuat orang takut. Arman tetap di dalam kabin, menyalakan lampu kabin dan menahan napas, matanya tak lepas dari gerakan preman itu. Tunggu sebentar, teriak Arman sambil membuka jendela kabin. Suaranya tegas tapi tetap berusaha terdengar wajar agar tidak menimbulkan kepanikan. Preman itu berhenti dan menatap Arman. Bas malam, siapa yang kirim kamu ke sini? Tanyanya dengan nada kasar, tapi ada kilatan sinis di matanya. Arman menegakkan badan. Aku sopir bus, hanya mengantar penumpang. Tidak ada urusan denganmu. Kata-katanya terdengar tenang, tapi jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba preman itu tertawa kecil.
Hanya sopir. Hah, kita lihat seberapa kuat kamu. Tanpa peringatan, ia melompat ke arah Bas, celuritnya siap mengancam. Arman segera menginjak rem tangan, pintu kabin terkunci, dan tangannya meraih sesuatu di bawah kursi, sebuah tongkat besi panjang yang biasa ia simpan untuk keadaan darurat. Ia tahu, ini bukan lagi soal sopan santun, ini soal keselamatan diri dan penumpang. Preman itu menendang sisi Bas, membuat bunyi keras bergema di terminal. Penumpang di dalam Bas mulai menjerit dan memegang kursi mereka, takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Arman keluar dari kabin dengan cepat, tongkat besi di tangan, menatap preman itu. Mata mereka bertemu lagi, dua pria yang sama-sama siap menghadapi bahaya. Terminal Bekasi malam itu berubah menjadi arena duel yang tidak ada satupun penumpang yang ingin menontonnya, tapi semuanya akan terkena dampaknya. Arman menatap preman itu dengan tegas, tongkat besi di tangan. Preman itu melompat, celurit siap menebas. Arman mengayunkan tongkatnya, menangkis serangan pertama. Bunyi benturan logam terdengar keras, membuat beberapa penumpang Bas menutup telinga. Preman itu tersenyum sinis. "Kamu pikir bisa menghentikanku?" katanya, lalu menyerang lagi dengan cepat. Arman menangkis sambil mundur perlahan, mencari posisi aman. Kedua pria itu bergerak cepat, saling menguji kekuatan. Terminal yang sunyi kini dipenuhi ketegangan, bunyi benturan, dan aroma panas dari adrenalin. Pertarungan belum selesai, tapi sudah jelas ini bukan duel biasa. Siapapun yang kalah akan menderita, dan malam Bekasi ini akan menjadi saksi. Arman dan preman itu saling beradu tenaga di tengah terminal. Celurit preman berkilat di bawah lampu neon, sementara tongkat besi Arman terus menangkis setiap serangan. Beberapa penumpang mulai menjauh, takut terkena serangan. Suara teriakan dan langkah cepat terdengar di seluruh terminal. Preman itu tiba-tiba melancarkan serangan cepat ke arah Arman, tapi Arman berhasil menghindar dan membalas dengan ayunan tongkat yang keras. Percikan adrenalin memenuhi udara. Terminal Bekasi yang sebelumnya sunyi kini berubah menjadi arena pertarungan hidup dan mati. Pertarungan baru saja dimulai, tapi sudah jelas malam ini tidak akan berakhir biasa. Preman itu mulai lelah, nafasnya terdengar berat meski tubuhnya terlihat kebal. Arman memanfaatkan momen itu, matanya fokus mencari titik lemah lawan. Saat preman menebas terlalu lebar, Arman menggeser tongkatnya dan berhasil menangkis dengan keras, membuat preman itu kehilangan keseimbangan sekejap. Detik itu cukup bagi Arman untuk mundur dan menyiapkan strategi berikutnya. Terminal Bekasi sunyi sejenak, hanya terdengar napas berat keduanya. Arman sadar, malam ini, satu kesalahan bisa berakibat fatal. Tapi celah itu memberinya harapan. Arman mengayunkan tongkatnya dengan cepat, menargetkan sisi preman yang tadi terlihat goyah. Preman itu terkejut, tapi segera menangkis dengan celuritnya. Kedua pria itu kini bergerak lebih cepat, saling menyerang dan menangkis dengan ketegangan memuncak. Penumpang Bas menahan napas, beberapa mundur ke pojok terminal, takut terkena percikan serangan. Arman mulai menguasai ritme duel. Setiap gerakannya lebih terukur, lebih fokus, membuat preman mulai kewalahan untuk mengimbangi. Malam Bekasi semakin panas. Pertarungan belum selesai, tapi momentum mulai berpihak ke Arman. Arman melihat peluang. Preman itu mulai terengah-engah, celuritnya bergerak lebih lambat. Dengan satu ayunan cepat, Arman menangkis serangan terakhir dan membuat preman itu terpental beberapa langkah. Penumpang Bas menahan napas, beberapa menjerit terkejut. Terminal Bekasi sunyi sejenak, hanya terdengar suara napas berat keduanya. Arman tahu ini saat yang tepat, jika dia fokus, duel bisa segera berakhir, tapi satu kesalahan kecil bisa berbalik fatal. Malam itu terasa semakin menegangkan, setiap detik bisa menentukan siapa yang menang. Arman mulai menguasai duel sepenuhnya. Setiap serangan preman bisa ditebak, dan tiap langkahnya diperhitungkan dengan cermat. Preman itu mulai goyah, celuritnya terkadang meleset. Arman menekan dengan cepat, menangkis, dan menyerang balik dengan tenaga penuh. Beberapa penumpang menunduk, khawatir terkena serangan,
tapi juga terpaku menonton ketegangan yang nyata. Terminal Bekasi malam itu seperti medan perang. Arman tahu, satu gerakan terakhir bisa menentukan siapa yang bertahan. Arman melihat celah terakhir. Preman itu mengayunkan celurit dengan terburu-buru, nafasnya berat. Dengan gerakan cepat dan terukur, Arman menangkis serangan dan mendorong preman itu hingga terhuyung ke lantai terminal. Preman itu terdiam, tubuhnya terguncang. Arman tetap waspada, tetapi kini jelas bahwa kekuatan dan strategi sopir bus mulai menang. Penumpang bus menjerit lega, beberapa bersorak pelan. Terminal Bekasi malam itu terasa seperti baru saja menyaksikan kejadian luar biasa. Preman itu terbaring sejenak, masih mencoba bangkit, tapi Arman berdiri tegak, napasnya masih berat, tangannya menggenggam tongkat besi dengan tegas. Penumpang bus mulai keluar perlahan, beberapa menangis lega, beberapa masih gemetar ketakutan. Terminal Bekasi malam itu penuh rasa tegang, campur aduk antara takut dan kagum pada keberanian sopir. Beberapa warga yang menyaksikan dari jauh berbisik, bus sopir ini bukan sembarang orang. Arman menyalakan kembali busnya, memeriksa penumpang, memastikan semua aman. Meskipun duel telah berakhir, bayangan pertarungan masih terasa di udara, menandai malam yang tidak akan terlupakan. Preman itu berdiri perlahan, tubuhnya lelah dan penuh luka. Matanya masih menatap Arman, tapi kini terlihat tanda menyerah. Aku kalah malam ini, gumamnya serak, lalu mundur perlahan menuju pintu terminal, menghilang ke gelapnya malam Bekasi. Penumpang bus menghela napas lega, sebagian bersorak pelan. Terminal yang tadi penuh ketegangan kini kembali sunyi, tapi aura malam yang menegangkan masih terasa di udara. Arman menatap ke arah preman yang pergi, memastikan tak ada ancaman lagi. Sebelum kembali ke kabin bus, kabar duel malam itu menyebar cepat. Beberapa warga yang tinggal di sekitar terminal keluar rumah, menatap sisa keramaian yang kini sunyi dan tertib kembali. Percakapan ramai terdengar di antara mereka. Bus malam itu, sopirnya benar-benar nekat, kata seorang tukang ojek sambil menepuk bahu temannya. Iya, preman itu terkenal kebal, tapi lihat sendiri, dia kalah, jawab temannya sambil menunjuk ke arah bus yang masih terparkir. Beberapa pedagang di terminal mulai membersihkan sisa-sisa keributan, sementara beberapa penumpang bus masih terlihat gemetar dan saling menenangkan. Di dalam bus, Arman duduk kembali di kursi sopir, napasnya masih terengah-engah. Matanya menatap kaca depan yang memantulkan cahaya lampu terminal. Ia sadar, malam ini ia telah melewati sesuatu yang jauh di luar rutinitasnya sebagai sopir bus. Seorang petugas keamanan terminal datang menghampiri. "Apa, semua aman, Pak?" tanya petugas itu dengan nada khawatir. "Ya, semuanya aman," jawab Arman tegas. "Yang penting penumpang selamat." Kabar tentang duel itu segera viral di media sosial lokal. Foto-foto lampu neon terminal yang remang-remang, jejak pertarungan di lantai, dan wajah sopir bus yang terlihat lelah tapi teguh, menyebar di grup-grup chat. Banyak yang kagum, sebagian lagi khawatir, tapi semua sepakat malam ini terminal Bekasi menjadi saksi keberanian luar biasa. Arman menyalakan kembali busnya, mempersiapkan perjalanan malam itu. Suara mesin yang menyala mengisi terminal yang perlahan kembali normal. Namun, di sudut mata, ia masih menatap arah preman yang pergi, memastikan tidak ada bahaya tersisa. Malam itu, Terminal Bekasi tidak hanya menjadi tempat transit, tapi juga medan keberanian, saksi bahwa seseorang biasa pun bisa menghadapi ancaman luar biasa dengan keberanian dan ketenangan. Malam semakin larut. Terminal Bekasi kembali sepi, hanya suara angin dan kendaraan yang lewat di jalan utama terdengar. Namun, aura ketegangan dan keberanian malam itu masih terasa, menempel di setiap sudut terminal. Arman duduk di kursi sopir, tangan masih menggenggam setir. Napasnya mulai tenang, tapi pikirannya penuh dengan apa yang baru saja terjadi. Ia menatap keluar jendela bus, melihat lampu terminal yang remang-remang memantulkan bayangan gelap di lantai. "Kalau malam itu aku ragu, mungkin semua bisa berbeda," gumamnya pelan. Ia tersenyum tipis,
merasa lega tapi tetap waspada. Duel itu bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi tentang kesabaran, strategi, dan keberanian menghadapi ancaman yang tampaknya mustahil. Penumpang bus mulai berbisik-bisik di dalam, saling menenangkan dan memuji keberanian Arman. Seorang penumpang muda berkata, "Pak, tadi Bapak luar biasa. Kalau bukan Bapak, mungkin kami," suaranya terhenti, penuh rasa takut dan kagum. Beberapa warga dan petugas keamanan terminal masih berkumpul di luar, membicarakan kejadian tadi. Banyak yang berspekulasi tentang preman itu, bagaimana sosok yang terkenal kebal bisa dikalahkan oleh seorang sopir bus biasa. Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, hingga menjadi legenda malam itu. Arman menyalakan mesin bus, bersiap melanjutkan perjalanan malamnya. Terminal Bekasi kembali normal, tapi bagi siapapun yang berada di sana malam itu, pengalaman ini akan terus dikenang. Malam itu menjadi pelajaran bahwa keberanian dan kewaspadaan bisa mengalahkan kekuatan yang tampaknya mustahil, dan seorang manusia biasa pun bisa menjadi pahlawan ketika situasi memaksanya. Saat bus perlahan meninggalkan terminal, lampu-lampu neon memantulkan bayangan panjang di jalan basah. Terminal Bekasi tetap sunyi, tapi kisah keberanian sopir bus dan duel maut melawan preman kebal itu akan terus hidup dalam ingatan mereka yang menyaksikannya. Malam itu memang tak akan pernah terlupakan.